Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di layar ini adalah diagram materi ilmu alat paket 1 sampai dengan 9. Untuk materi kali ini adalah kita bahas tentang paket 3 yang berwarna oranye. Kalau besar seperti ini kelihatannya, yakni berjudul Jamidun dan Mustakun. Materi paket 3 tentang jamid dan mustak. Sebagai contoh, kita buka dulu Al-Baqarah ayat 258. Saya baca arti per kalimatnya. Alam taro, apakah belum kamu melihat? Arti bebasnya, tidakkah kamu ketahui dengan cara melihat langsung? Ilalladzi, kepada orang yang haja Ibrahima, yang membantah atau mendebat Ibrahim. Fi Robbi, tentang Tuhannya. Tentang Tuhannya Ibrahim. Apa di sini bermasuk kepada Ibrahim. An atahullahul mulka, bahwa Allah telah memberinya kerajaan. Di sini termasuk kepada orang yang mendebat Ibrahim. Itola Ibrahimu, ketika Ibrahim berkata, Robbiya, Tuhanku adalah alladzi yuhyi, yang menghidupkan, wa yumitu, dan mematikan. Qala, dia berkata, di sini adalah Namrud, bahasa Namrud, ana uhyi, aku bisa menghidupkan, wa umitu, dan mematikan. Qala Ibrahimu, Ibrahim berkata, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, ya'ti bisyamsi, bisa mendatangkan matahari minal masyriqi, dari timur. Fa'ti biha, maka datangkanlah ia, yakni di sana matahari tersebut, minal maghribi, dari barat. Fabuhita alladzi kafaro, maka terdiamlah orang yang kafir itu. Wallahu la yahdi, dan Allah tidak memberikan hidayah atau petunjuk kepada al-qaumaz zalimina, kepada kaum yang zalim atau berbuat aniaya. Sekarang catatannya. Di sini ada lafaz haja Ibrahima fi rabbihi. Haja Ibrahima fi rabbihi. Lafaz haja ini kata kerja dari lafaz haja yuhaju, sedangkan lafaz ini punya kata sandang berbunyi fi. Fi terbiasa diartikan di dalam, tapi di sini artinya tentang. Karena sebagai kata sandang bagi lafaz haja yuhaju, membantah tentang, mendebat tentang, atau menghujat tentang. Kemudian lafaz Robbi terdiri dua kata, Robbi ditambahi Tuhannya. An atahullahu, urutan mengartikannya adalah Allah dulu, baru mundur atahu. An, bahwa Allah atahu, Allah telah memberinya. Kemudian lafaz qala Ibrahimu, urutan mengartikannya Ibrahim dulu, karena sebagai pelaku Ibrahim berkata. Robbiya, dua kata, yakni Robbi tambah ya, Tuhanku. Sedangkan an di sini arti perkata adalah tentang, tapi dan ini kan bahwa, karena bermaksud kepada perdebatan. Berikutnya catatan adalah kata-kata ya'ti bisyamsi. Lafaz ya'ti arti aslinya datang, berhubung ada lafaz bi di sini, maka ya'ti yang mendatangkan. Maka bi sini tidak perlu diartikan, tertulis tapi nggak punya arti karena sebagai kata sandang bagi lafaz ya'ti. Begitu pula fa'ti biha terdiri 4 kata. Fa ditambah iti, ditambah bi, ditambah ha. Iti artinya datanglah, tapi karena diikuti bi maka artinya iti datangkanlah. Maka bi di sini tertulis tapi tidak diartikan. Fa'ti biha, maka datangkanlah ia. Kemudian lafaz qala Ibrahimu seperti tadi urutan mengartikannya Ibrahim dulu, baru qala, karena Ibrahim sebagai pelakunya. Ibrahim berkata. Terus lafaz fabuhita dari dua kata, fa dan buhita. Fa itu maka, buhita terdiam. Isim dilihat dari asal-usulnya, ada jamid dan mustaq. Jamid bentuk baku, sedangkan mustaq bentuk pecahan. Jamidun dan mustaqun. Isim jamid. Isim jamid adalah isim yang bentuk baku atau tetap. Tidak bisa berubah menjadi kata lainnya, alias tidak punya asal kata. Misalnya nama Tuhan, nama makhluk,
nama kata ganti orang atau benda, nama kata sambung, nama lokasi waktu atau tempat, dan lain-lainnya. Contoh di ayat ini, isim jamid antara lain alladzi artinya orang yang, Ibrahima nama orangnya, hitunya kata ganti orangnya, hu artinya nya kata ganti orang, Allahu nama Tuhan, id ketika nama lokasi waktu, Ibrahim yang Ibrahim nama orang, yaitu ku nama kata ganti orang, alladzi orang yang nama kata sambung sama dengan alladzi tadi. Ini contoh isim jamid. Berikutnya sama isim jamid antara lain ana aku nama kata ganti orang, Ibrahimu nama orangnya, Allah nama Tuhan, Asyamsi nama benda, hadunya nama kata ganti benda, alladzi nama kata sambung, Allahu Allah nama Tuhan, al-qauma nama kelompok atau komunitas, ini artinya kaum. Sedangkan isim mustaq adalah isim yang bentuk pecahan atau perubahan. Bisa berubah menjadi kata lainnya, alias punya asal kata. Sedangkan asal katanya isim mustaq berasal dari fi'il. Intinya adalah isim mustaq adalah isim yang terjemahnya bisa dirubah jadi kata kerja. Misalnya lafadz pengasih dari kata mengasihi. Contoh di sini, memang lafadz Robbi arti biasanya Tuhan, artinya adalah pemelihara. Lafadz pemelihara dari kata memelihara, terpelihara, dipelihara, dan pemeliharaan. Alias bisa berubah-ubah terjemahan kata yang lainnya. Begitulah al-mulka artinya kerajaan dari kata merajai. Robbi pemelihara dari kata memelihara. Maka lafadz Robbi kedua-duanya termasuk isim mustaq. Contoh lagi al-masriki. Memang di ayat ini artinya timur, tapi arti aslinya adalah tempat terbit. Nah, karena tempat terbit dari kata menerbitkan. Begitulah al-maghribi arti bebasnya barat, arti aslinya adalah tempat terbenam dari kata membenamkan. Az-zalimina arti aslinya adalah orang-orang yang berbuat aniaya dari kata menganiaya. Maka ketika kata ini al-masyriki tempat terbit, al-maghribi tempat terbenam, az-zalimina orang-orang yang zalim, ketiga-tiganya termasuk isim mustaq. Manfaatnya kita mengenal isim jamid dan mustaq adalah tentunya supaya kita semakin dalam pemahaman ayatnya. Misalnya pemahaman ayat 258 ini, kalau kita lihat ada lafadz Robbi dan lafadz Allah. Robbi warna biru, Allah warna merah. Robbi arti berkata pemelihara, termasuk isim mustaq. Allah termasuk isim jamid karena nama Tuhan. Ketika Ibrahim berkata pakai lafadz Robbi, maka Raja Namrud berkata pakai lafadz ana. Contoh di sini Ibrahim bilang, Robbi Tuhanku itu bisa menghidupkan dan mematikan. Langsung Namrud jawab, aku juga bisa berbuat menghidupkan dan mematikan. Alias perbuatan Tuhannya Ibrahim itu bisa ditiru oleh Namrud. Karena memang kaidahnya isim mustaq itu bisa diperbuat oleh siapa saja. Seakan-akan Robbi Tuhannya Ibrahim sama dengan anak, sebanding dengan Namrud. Tapi ketika Ibrahim berkata pakai lafadz Allah, maka Raja Namrud terdiam. Contoh di sini Ibrahim mengatakan, sesungguhnya Allah bisa mendatangkan matahari dari timur, maka datangkanlah matahari dari barat. Langsung Namrud terdiam. Alias perbuatan Allah itu tidak bisa ditiru oleh Namrud, maka perbuatan Allah tidak bisa disamai dengan perbuatan anak. Karena memang kaidahnya bahwa isim jamid itu tidak bisa dibuat oleh siapa saja. Manfaatnya kita kenal isim mustaq adalah mengenal kaidah bahwa perbuatan isim mustaq, contohnya Robbi, bisa dikerjakan siapa saja. Misalnya Namrud mengaku sebagai Robbi. Karena memang isim mustaq berasal dari kata kerja, maka pekerjaan isim mustaq bisa dikerjakan makhluk yang lainnya. Sedangkan perbuatan isim jamid tidak bisa ditiru. Contohnya Allah isim jamid. Karena memang isim jamid tidak berasal dari kata kerja, maka pekerjaan isim jamid tidak bisa ditiru oleh makhluk yang lainnya. Di ayat ini ada muatan ulumul Quran paket 10,
yakni apa? Ada lafadz qala Ibrahimu, qala ana, qala Ibrahimu. Jika lafadz qala pelakunya adalah Ibrahim, maka nama Ibrahim tertulis. Contoh qala Ibrahimu, qala Ibrahimu. Tapi jika lafadz qala pelakunya adalah Raja Namrud, maka nama Namrud tidak tertulis. Misal seperti ini, qala Namrudu ana uhyi wa umitu. Namrud berkata, akulah bisa menghidupkan dan mematikan. Di sini lafadz Namrud tidak tertulis. Sedangkan qala untuk Ibrahim, Ibrahim namanya tertulis. Hikmahnya bahwa Allah tidak bersedia mengabadikan nama manusia mengabdirinya. Tuhan menyamai Allah. Ucapan ana uhyi wa umitu tersebut tidak pantas diucapkan. Selain Allah yang lebih berat untuk mengucapkannya. Jadi hikmahnya Namrud terus adalah ini tidak pantas mengaku sebagai Tuhan. Dan ucapan ini tidak pantas diucapkan oleh Namrud sebagai sosok makhluk. Itu dulu untuk hari ini materinya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.